Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami Podcast Promkes di Bisik Sehat, Bincang Asik dan Sehat. Perkenalkan, nama saya Riki Abdurrahman dan saya mengundang narasumber kita yaitu Badriatul Humaidah. Nah, kali ini kami akan membahas tentang mental health di kalangan Gen Z. Nah, narasumber kita pas banget Gen Z nih. Nah, kenapa sih kita perlu membahas atau menyadari kesehatan mental health itu sendiri? Nah, sebagai Gen Z nih. Nah, baik, pertanyaannya sangat menarik sekali ya, Ricky. Kenapa kita perlu menyadari kesehatan mental itu sendiri di kalangan Gen Z? Nah, saya sebagai kalangan Gen Z juga atau sebagai remaja, mahasiswa. Nah, karena kesehatan mental ini merupakan suatu kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan tidak hanya psikologis saja, tapi secara emosionalnya juga. Nah, ini memungkinkan mereka untuk menyadari bahwa potensi diri serta mengatasi tekanan hidup atau mengatasi tekanan terhadap diri mereka seperti stres dan yang lain sebagainya, serta mereka perlu menyadari bekerja secara produktif. Nah, selain itu, kalau kebanyakan pada yang saya lihat pada saat sekarang ini sebagai mahasiswa maupun sebagai generasi Z, itu banyak mereka yang tidak bisa mengelola stres mereka sehingga mental health mereka itu terganggu. Nah, kalau menurut WHO sendiri nih, kalau menurut WHO atau Organisasi Kesehatan itu, kesehatan mental ini merupakan suatu kondisi secara utuh, kesejahteraan fisik, spiritual dan juga sosial yang utuh. Kebanyakan mereka pada saat sekarang ini itu lebih cenderung untuk memisahkan diri dari lingkungannya. Nah, menurut Badria nih kan, memisahkan diri dari lingkungannya. Apakah itu hal yang sangat perlu kita lakukan atau kita mencari teman untuk sharing agar mental health kita bisa sembuh gitu? Nah, kalau menurut saya sendiri atau menurut saya pribadi, untuk memisahkan diri dari lingkungan itu kita harus gimana ya? Ada waktunya kita untuk memisahkan diri dari lingkungan kita, ada waktunya kita bergaul terhadap lingkungan kita. Apabila mental health kita atau kita lagi down, sebaiknya kita mencari teman untuk melakukan kegiatan seperti bermain atau yang lain sebagainya, dan juga bercerita kepada teman tersebut apa masalah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kebanyakan anak-anak remaja pada saat sekarang ini, mereka itu lebih cenderung memisahkan diri dari lingkungannya. Nah, memisahkan diri dari lingkungan ini seperti mereka depresi. Depresi itu misalnya ada cacian dari temannya, ada masalah dengan keluarga atau yang lain sebagainya. Oh, berarti kita mencari teman juga harus yang sefrekuensi gak sih? Nah, Harus sepemikiran juga. Nah, benar banget Riki. Kalau untuk mencari teman itu kita harus cari teman yang sefrekuensi dengan diri kita, untuk agar kita tuh setiap bercerita kita tidak dijudge gitu. Nah, benar banget. Nah, kan ada nih gejala-gejala awalnya gitu kan, gejala awal gangguan kesehatan mental ini. Nah, menurut Badriah sebagai Gen Z juga nih, apa sih gejala yang kita alami dalam gangguan kesehatan mental nih? Nah, kalau yang saya lihat pada saat sekarang ini, mungkin dari saya pribadi juga ya, kalau untuk gangguan atau gejala kesehatan mental ini atau mental health pada generasi Gen Z ini, itu bisa yang pertama adalah adanya perubahan suasana hati. Nah, mungkin nih kebanyakan untuk perubahan suasana hati ini mereka cenderung moodnya berubah-ubah, dari yang senang ke sedih, dari yang sedih ke senang gitu. Nah, terutama cewek nggak sih moodnya berubah-ubah? Bener banget nih Ricky. Kalau untuk cewek itu sering tuh apabila mereka lagi PMS kan, apabila mereka PMS itu mereka moodnya akan berubah-ubah. Nah, orang yang tidak salah saja itu bisa jadi dia marahin gitu, moodnya berubah. Termasuk juga gangguan mental itu Ricky. Nah, kesulitan berkonsentrasi apakah Badria pernah merasakannya gitu? Kayak sulit fokus belajar atau kuliah? Nah, mungkin kalau pengalaman saya pribadi untuk masalah konsentrasi itu juga saya pernah merasakannya dalam diri saya sendiri. Apabila saya ada suatu masalah, baik dalam keluarga, baik dalam pertemanan maupun yang lain sebagainya,
saya sulit untuk melakukan kegiatan saya itu secara terfokus atau konsentrasi di dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, kemarin itu mungkin sedikit sharing pengalaman ketika saya ada permasalahan dengan teman saya itu saya mengurungkan diri dari interaksi sosial saya gitu. Nah, tapi saya tidak lepas dari itu semua. Saya melakukan kegiatan saya dan tetap harus melanjutkan perjalanan saya atau langkah saya gitu, supaya mental saya tidak terlalu down sekali gitu, Ricky. Nah, apakah pernah nih Badriah mengalami mental health itu sendiri? Contohnya kayak di suatu organisasi atau di kelompok atau di acara yang lain. Nah, mungkin kalau untuk masalah mental health saya sendiri itu saya juga pernah merasakan seperti saya depresi, seperti gangguan fokus pada pembelajaran saya dan juga kesulitan untuk adanya konsentrasi di kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan. Nah, selain itu juga apa ya, kesulitan perubahan berlaku dalam diri saya sendiri. Bukan maksudnya itu perubahan berlaku menyimpang ya, Ricky, tapi itu Kayak lebih mudah misalnya marah nggak sih? ya Mudah benar, marah. menjadi lebih mudah marah, atau misalnya saya dari diam teringat sesuatu masalah itu saya membuat saya menjadi sedih gitu. Nah, waktu di ini kan baru habis apa nih? KKN nih, apakah ada gitu masalah problematik yang mengganggu kesehatan mental Badriah nih? Nah, kalau untuk masalah itu, kalau masalah gangguan dari mental saya itu juga ada, karena mungkin spill sedikit ya untuk permasalahannya. Untuk permasalahannya itu eh, mereka tidak menyukai saya gitu. Stigma mereka ke saya itu mereka tidak menyukai apabila saya lebih dari mereka, dan mereka tuh keterbelakangan dari saya gitu. Jadi itulah yang membuat saya kayak dicaci, diejek-ejek atau yang lain sebagainya, sehingga kadang kalau misalnya saya pergi ke kampus itu saya ada merasakan suatu ketakutan dalam diri saya sendiri. Hmm, tapi tetap semangat gak sih? Aduh, tetap semangat nih Ricky, karena saya insya Allah bisa mengatasi gangguan mental atau mental down terhadap diri saya tersebut dengan melakukan beberapa aktivitas seperti organisasi, kegiatan kampus, melakukan kegiatan lain sebagainya yang lebih positifnya gitu, Ricky. Nah, kan nih ada nih apa jenis-jenis gangguan kesehatan mental di kalangan Gen Z nih. Nah, gitu yang pertama itu kan ada depresi gitu kan. Nah, apakah Badriah pernah mengalami depresi berat nih, hampir berpikiran ke yang lain gitu? Nah, kalau untuk depresi ini sendiri nih, untuk depresi itu ditandai dengan adanya perasaan sedih yang selalu berkepanjangan. Selalu berkepanjangan, tidak putus-putus, apa yang dirasakan. Pokoknya kita dalam keadaan ramai itu kita merasakan sendiri gitu. Nah, untuk merasakan sendiri ini ada niatan dari diri sendiri itu insya Allah tidak ada untuk ada kegiatan menyimpang atau lain sebagainya, itu tidak ada, Ricky. Nah, palingan untuk depresi ini sendiri itu lebih ke sedih gitu, sedih saja gitu. Semoga nggak ada ya. Semoga, tapi kebanyakan para mahasiswa maupun remaja-remaja lainnya itu banyak mengakhiri hidupnya apabila mereka telah depresi. Nah, contohnya saja ketika dia melakukan pembuatan skripsi, kebanyakan berapa ya, 98 atau 90% lah mahasiswa itu mereka lebih cenderung melakukan pembunuhan diri. Berat nih. Ada nggak sih tips-tips untuk pembuatan skripsi agar tidak sedepresi itu gitu? Nah, mungkin ada beberapa tipsnya. Itu yang pertama, kita harus mengelola stres kita. Nah, mengelola stres ini bagaimana gitu? Mengelola stres ini kita bisa menghindari kegiatan atau perilaku menyimpang yang mungkin mengarah kepada seperti pembunuhan diri, perilaku seks bebas atau yang lain sebagainya. Itu bisa kita hindari dengan melakukan aktivitas yang kita nikmati. Nah, contohnya saja nih, kalau misalnya saya melakukan pembuatan tugas apabila sudah mampet otaknya, itu saya lebih
cenderung melakukan kegiatan yang saya nikmati. Seperti yang pertama itu saya bisa melakukan kegiatan pendengaran musik sehingga itu menjadi relaksasi dalam diri saya sendiri. Nah, atau yang kedua kita berhenti dulu sejenak dari pembuatan skripsi tersebut atau pembuatan tugas tersebut. Nah, dengan cara ada juga nih orang-orang atau remaja-remaja ini yang suka nonton film, film kartun, film apalagi film Korea untuk cewek-cewek itu dia tuh moodnya bakalan berubah langsung gitu dari yang pertama stres, ini tugas saya nih terlalu banyak, skripsi saya nggak bakalan selesai nih gitu. Nah, kalau misalnya melakukan tips yang seperti itu, contohnya melakukan kegiatan yang kita sukai, itu mereka bakalan menikmati dengan sendirinya dan skripsi itu bakalan selesai juga kok, sama kayak tugas gitu. Melakukan hobinya juga nggak sih ya, hobi kayak main bola gitu bagi cowok-cowok? Nah, bener banget Iki, itu pokoknya melakukan semua hal yang positif dalam diri kita. Nah, contohnya saja melakukan bermain bola seperti yang Ricky sampaikan tadi, dan yang kedua itu melakukan hobi kita, kayak contohnya nyanyi, boleh nih kayak nyanyi-nyanyi terus gitu. Pokoknya kita relax lah dalam menghadapi dunia perkuliahan ini. Jangan sampai sayang sekali kalau misalkannya apabila kita mental kita nih jatuh gitu, terus kan sayang sekali gitu karena udah berapa semester 8 gitu udah nyusun, kan sayang sekali, sangat disayangkan sekali. Berarti ini kita tidak boleh terfokus sekali ya pada skripsi itu. Nah, kayak dijalani aja gitu. Ya benar sekali. Tapi jangan dilupain. Ya tentu sekali, jangan dilupakan. Jangan dilupakan, skripsi itu tidak boleh dilupakan karena itu udah akhir dari segala-galanya gitu. Pokoknya kita jalani saja, kita jangan jadikan skripsi itu sebagai beban kita gitu. Nah, jadi seperti itu Ricky. Nah, kalau Badria ada gak pernah merasakan gangguan kecemasan gitu? Kayak cemas gitu? Nah, kalau untuk gangguan kecemasan mungkin saya pernah merasakannya ya. Cemas yang berlebihan? Cemas yang berlebihan. Mungkin kalau untuk cemas berlebihan itu tidak. Takut nilai anjlok atau ya nggak sih? Nah ya, kalau takut nilai anjlok itu juga ada, tapi kalau yang secara berlebihan betul itu saya tidak pernah merasakannya. Tapi mungkin di remaja-remaja lain itu mereka ada gangguan kecemasan ini. Nah, rasa cemas ini itu rasa cemas yang tidak wajar gitu. Kalau misalnya kita cemas nilai kita turun atau apa, itu masih dalam keadaan wajar. Tapi kalau misalkannya rasa cemas ini yang sangat berlebihan dan tidak wajar, itu merupakan suatu jenis dari gangguan kesehatan mental atau mental health ini sendiri. Nah, contohnya saja mereka cemas terhadap perilaku yang pernah mereka lakukan gitu. Kayak kesalahan besar nggak? Nah, benar banget. Cemas. Nah, benar banget. Untuk mereka nih ada melakukan kesalahan yang sangat besar. Terus mereka cemas terhadap suatu masalah tersebut sehingga membuat diri mereka itu jadi depresi gitu. Itulah yang salah satunya yang membuat banyak orang yang melakukan bunuh diri atau mengurung diri dan lain sebagainya gitu. Sehingga mereka tuh lebih cemas ini, mereka takut terhadap lingkungannya gitu. Berarti solusi yang pernah Badria rasakan lah cemas berlebihan. Nah, tipsnya gimana Badria cara menghilangkan cemas berlebihan ini? Nah, untuk mencari seseorang untuk curhat kah atau gimana? Nah, kalau untuk saya sendiri ya, kalau untuk melakukan pengurangan atau tips dari melakukan kecemasan ini sendiri, itu bisa kita, kalau menurut saya sendiri, saya juga pernah bercerita kepada teman-teman saya atau yang sebagainya untuk mengurangi beban dalam diri saya ini. Contohnya ketika saya ada permasalahan, saya cerita nih gitu. Nah, selain itu kita juga harus membangun kemampuan dalam menghadapi masalah. Nah, maksudnya gimana gitu? Maksudnya kita harus bisa menghadapi masalah tersebut. Jangan kita lari dari suatu masalah tersebut, tapi kita hadapi masalah tersebut dengan menentukan tujuan yang realistis gitu, saudara Iki. Nah, kalau Badria pernah nggak sih mengalami gangguan bipolar, yaitu suasana hati yang ekstrim antara fase mania dan depresi gitu, ekstrim? Nah, kalau untuk bipolar sendiri, kalau untuk saya sendiri saya tidak belum pernah ya melakukan atau masalah bipolar, karena bipolar itu adalah suatu permasalahan
yang ekstrim gitu, karena bisa jadi dia tuh marah tanpa sebab terhadap orang lain gitu. Bahaya ya. Sangat bahaya sekali. Bisa ada juga kemarin itu satu kasus kalau orang yang terkena gangguan bipolar itu mereka ada yang membunuh gitu. Banyak tuh sekarang permasalahan-permasalahan yang mengganggu dari gangguan mental itu, mereka banyak membunuh. Contohnya saja istrinya, suaminya gitu. Karena itu mereka terkena gangguan mental dalam dirinya gitu. Semoga kita nggak merasakannya ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, Ricky. Nah kan ini ada nggak sih dari Badriah seorang Gen Z untuk Gen Z di luar sana tips-tips menghindari dari mental health di kalangan Gen Z ini nih? Nah, mungkin ada nih beberapa tips. Dari tadi kan ada nih tips-tips saya. Terus mungkin yang pertama itu bisa kita mengubah pola hidup kita. Nah, misalnya mengubah pola hidup ini dengan jangan ragu kita untuk mencari bantuan kepada orang lain. Banyak nih orang lain yang kayak misalnya kita mau cerita gitu tapi dijudge, kamu lebay gitu kan, cuma masalah sedikit itu aja kamu lebay sih gitu. Pokoknya kita harus mengubah pola hidup kita gitu. Nah, mengubah pola hidup dengan pola hidup yang sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat ataupun pertemanan yang sehat gitu. Jadi kita tidak boleh toksik terhadap lingkungan kita sendiri dan kita tidak boleh toksik terhadap diri sendiri juga gitu. Nah, selanjutnya mungkin tips dari saya nih, bisa menjaga kesehatan fisik kita, menjaga kesehatan fisik. Nah, contohnya kita melakukan kegiatan rutin seperti olahraga, seperti kegiatan yang pokoknya yang fisik kita lah gitu, mengubah atau melatih fisik kita, menjaga kesehatan fisik kita supaya kita lebih sehat, lebih terfokus kepada hal-hal positif, tidak kepada hal-hal negatif. Nah, selain itu untuk menjaga kesehatan fisik ini itu juga merupakan suatu tips menjaga dari kesehatan mental kita gitu, Ricky. Sering-sering bersosialisasi itu masuk nggak? Sering-sering bersosialisasi kepada teman-teman atau keluarga gitu. Kadang kan nih Gen Z malu nih bercerita kepada keluarganya. Nah, bener banget. Nah, kalau untuk tadi ya bersosialisasi dengan orang tua gitu. Kalau peran orang tua itu menurut saya sangat penting ya, karena gimana pun tempat bercerita kita yang pertama itu adalah orang tua. Nanti orang tua lah yang akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Mungkin ada nih beberapa orang yang rasanya tuh malu lah cerita ke orang tua gitu. Jadi sebaiknya nggak apa-apa cerita ke orang tua, karena kan orang tua adalah tempat pendengar yang baik gitu selain teman gitu. Nah, kalau misalnya kita malu nih sama orang tua, kita bisa cerita ke teman kita, ke pasangan, atau ke orang yang mungkin kita percaya dalam kehidupan kita gitu, Ricky. Nah, buat Gen Z di luar sana, jangan malu bercerita kepada orang tua kita. Benar kan, Badriah? Bener banget. Pokoknya jangan malu, jangan sampai mengurungkan diri dalam diri kita tuh, jangan nggak ada nih orang yang mau dengerin cerita saya gitu. Jangan Saya sampai menyendiri lah pokoknya ya kan. Nah, ya jangan sampai menyendiri. Kalau udah menyendiri itu kita udah terpengaruh terhadap perilaku-perilaku yang nantinya itu membuat kita diri sendiri ini rugi gitu. Berarti kalau perilaku hidup sehat ini sangat berpengaruh sekali ya ke mental health kita. Nah, benar juga. Atau lingkungan. Nah, benar juga itu. Kalau untuk perilaku sehat ini sangat penting dalam diri kita. Contohnya apabila kita mengkonsumsi seperti minuman, alkohol, atau yang lain sebagainya. Berarti itu bukan solusi ya? Iya, itu bukan suatu solusi dalam permasalahan kita. Pokoknya itu kita cari hal-hal yang positif gitu. Karena setiap orang ini kan berbeda-beda bagaimana cara mengatasi masalah dalam kehidupannya. Nah, mungkin ada lagi nih tips yang penting nih, menjaga hubungan sosial. Mungkin sedikit-sedikit sama dengan tadi, menjaga hubungan sosial ini itu kita harus berteman baik dengan ini gitu. Pokoknya kita harus berteman dengan semua orang, tidak memandang siapa dia gitu. Jadi pokoknya berteman saja gitu.
dari lingkungan berarti sangat berpengaruh sekali ya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali karena permasalahan pertama itu lebih kepada lingkungan kita gitu. Lingkungan kita yang kalau misalnya kita berada di lingkungan yang toksik atau bermasalah, itu akan membuat diri kita bermasalah juga. Bukan malah kita dibantu oleh orang tersebut, tapi malah menjadikan mental kita down gitu. Nah, mungkin ada sedikit cerita. Saya punya teman saya itu dia bekerja. Nah, mereka bekerja jauh sekali gitu. Nah, dia berteman dengan udah lama nih sama temannya, tapi temannya ini tidak mendukung dia gitu, malahan dia menjatuhkan mental temannya ini. Kamu mau jadi apa di sana? Kamu mau ngapain gitu? Nah, Padahal nggak ada hubungan sama sekali kan? Apa? Padahal nggak ada hubungan sama sekali nggak sih? Nah iya, tapi mereka tuh lebih ke menjatuhkan mental mereka supaya mereka itu tidak maju gitu. Mereka tidak maju dan mereka merasakan bahwasanya oh iya, mereka terpengaruh terhadap omongan temannya ini sendiri. Nah, oh iya ya, saya nggak bakalan jadi apa-apa di sini gitu. Sehingga teman saya ini bercerita bahwasanya mereka tuh patah semangat gitu. Jadi lingkungan atau teman ini sangat berpengaruh juga terhadap dukungan kita gitu, supaya mental kita ini tidak down atau kesehatan mental kita ini terjaga gitu. Mungkin harusnya kita mencari teman tuh yang misalnya aku di sini ya, aku mau kerja di sini gitu. Oh iya, semangat ya, gini gitu. Harusnya seperti mensupport itu. ya. Ya, harusnya kita support gitu. Kita harus punya support system dalam kehidupan kita ini. Nah, itu dia teman-teman dari pembahasan kami tentang mental health di kalangan Gen Z. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang udah jauh-jauh datang dari Baso ke sini membahas tentang kesehatan mental di generasi Gen Z ini. Nah, kami berdua mengucapkan minta maaf kalau ada kesalahan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.